Dewan Pengkhianat Rakyat bangsat nih, dengerin kata presiden nih. Seminar, terlalu banyak rapat. Kenapa rapat atau ini harus di hotel di mana gitu? Kenapa? Kenapa coba? Jual aja tuh gedung DPR, nggak ada gunanya juga orang-orang di situ. Terkait RUU TNI yang sekarang menjadi isu hangat kita trending topik di media sosial kita semua. Banyak influencer yang udah ngebahas, mungkin banyak juga kausalitas yang lebih terperinci dari mereka tentang apa yang sedang terjadi gitu. Cuman respon gue ketika ngelihat isu ini, gue cuma teringat satu video ini sih. Kalau Anda jadi presiden, Pak Rocky, apa yang pertama kali dilakukan saat menjabat? Membubarkan DPR. Ya karena produknya buruk semua kan, supaya ada tanda bahwa kita mau ganti, bukan ganti darah, bukan ganti jenis darah, tapi membersihkan metabolisme itu. Suara masyarakat itu tidak untuk didengar, tapi hanya untuk dibeli saat mereka pemilihan. Terbukti gejolak masyarakat yang jelas-jelas menolak adanya revisi Undang-Undang TNI diabaikan sama pemerintah. Mereka justru mensahkan tepat hari ini revisi Undang-Undang TNI tersebut. Ada beberapa hal yang buat RUU TNI ini sangat amat perlu kita gagalkan. Yang pertama, dari segi proses, sejak awal draft yang beredar terkait dengan poin-poin apa saja yang direvisi itu simpang siur. Yang sempat beredar itu sempat dibantah oleh Sufmi Dasko, katanya itu bukan yang dibahas di DPR. Terus mana yang dibahas di DPR? Gak ada sampai sekarang. Bahkan Pak Dasko kembali menyatakan hari ini kalau misalkan nanti undang-undang itu akan diedarkan kalau sudah disetujui untuk disahkan. Artinya gak ada ruang masyarakat untuk bisa mengkritisi lebih lanjut terkait dengan poin-poin revisi undang-undang TNI. So yes, wajar masyarakat khawatir karena prosesnya tidak transparan, terkesan tertutup, kemarin bahasa di hotel berbintang ya kan ya. Lalu juga draftnya juga gak jelas, simpang siur, dan dibahas secara terburu-buru sekali, tiba-tiba langsung disahkan hari ini. Ternyata DPR bisa kerja cepat juga ya. Kalau RUU perampasan aset bisa cepat juga nggak? But anyway ya, buat kalian yang mungkin masih berpikir kalau urusan undang-undang mah itu urusannya DPR aja, presiden mah nggak ikut-ikut. Kalau menurutku coba dipikir-pikir lagi, karena melihat kondisi politik sekarang ini sepertinya maupun eksekutif dan juga legislatif sedang mesra-mesranya. Mereka sekarang jadi bestie, udah nggak peduli fraksi partai A, B, C, D, E, F, G. Mereka bersekongkol, kong kali kong untuk satu kepentingan. Tapi nggak tahu kepentingan siapa. Tapi kalau melihat suara masyarakat diabaikan seperti ini, yang jelas bukan kepentingan kita yang lagi diperjuangkan. Tapi kalau menurut kalian gimana? Komen di bawah. Thank you. Sumpah saya mau tanya Pak, Bu, sebenarnya lembaga kalian tuh mewakili siapa sih? Nama kalian kan Dewan Perwakilan Rakyat nih. Terus ada mayoritas orang menolak apa yang kalian rencanakan, tapi kok malah disahin. Maksudnya kalian ngerti gak sih, rakyat itu orang bukan benda mati. Kalau kalian gak mendengar suara orang mah, berarti kan DPR bukan Dewan Perwakilan Rakyat, tapi Dewan Perwakilan rak sepatu, rak baju. Bela dah tuh benda mati. Jadi yang kalian maksud rakyat tuh yang ini. Dikira kita bego kali ya. Ini mah orang lapar yang dikasih kerja. Terus APBN kita dipakai buat bayar orang-orang kayak gini nih. Tapi oke, kita asumsikan dia nggak dibayar dan dia beneran setuju sama RUU TNI. Tapi kok yang setuju sedikit banget. Yang di luar gedung ada yang demo jutaan orang, tapi aspirasinya malah nggak didengar. Yang didengar malah cuma beberapa orang. Gini deh logikanya, kita bicara pribadi deh. Gue kalau ada 100 orang demo di depan rumah gue, berarti gue mikir berarti ada yang salah dengan gue, ada yang salah dengan rumah gue. Kecuali yang demo cuma 1 orang depan rumah, nah itu bukan demo, itu mah cuma nganter paket. Bayangin kalau kita kembali ke zaman Orde Baru. Orang kritik dibungkam, ekonomi anjlok karena korupsi merajalela, dan rakyat menderita karena kebutuhan pokok yang makin tinggi. Serem banget kan? Ya, itu semua bisa terjadi lagi jika revisi RUU TNI disahkan. Banyak yang udah menyuarakan penolakan, tapi justru pembahasannya malah dikebut dan dirahasiakan di hotel mewah. Salah satu pasal yang meresahkan adalah pasal 47 ayat 2 yang membolehkan lebih banyak perwira aktif TNI masuk ke jabatan sipil.
Dampaknya, tentara akan ikut mengatur pemerintahan dan menentukan kebijakan. Kekuasaan tentara membesar, namun demokrasi makin melemah. Ini sama aja kayak main bola, tapi wasitnya ikutan main. Reformasi 98 justru terjadi untuk mencegah hal ini terulang lagi. Tapi dengan adanya revisi RUU ini, kita malah mengulang sejarah kelam. Jadi, kita mau diem aja atau bersuara sebelum semua ini terlambat? Udah selesai. Demokrasi negara kita udah selesai. Gua nggak tahu ini bisa secepat ini udah langsung disahin RUU TNI, sedangkan RUU perampasan aset nggak disasahin. Kedepannya bakal gimana negara ini gua nggak ngerti lagi. Bau-bau orde baru udah mulai kecium banget. Militer udah bisa masuk ke kebijakan sosial, ke bisnis. Mahasiswa hari ini turun dan katanya TNI yang sebanyak itu udah siap di DPR, katanya nggak bawa senjata, padahal mahasiswanya ingin mengungkapkan pendapatnya, tapi dijaga sebanyak itu gitu sama Brimob, Polri. Teman-teman, per hari ini gue semakin yakin dan teguh sama keyakinan gue kalau hari ini tuh DPR tuh gak bener-bener ngewakilin rakyat sebagian besar semuanya. Even bilang partai politik itu jembatan demokrasi, partai politik sekarang udah bukan lagi jembatan demokrasi tapi jembatan untuk bagi-bagi kursi kekuasaan. Kita refleksikan lagi gitu kan, terutama di beberapa rezim 10 tahun terakhir ini sampai dengan rezim hari ini, hampir semua rata-rata RUU atau produk hukum yang kemudian selalu dibahas oleh DPR dan juga pemerintah ngebut sembunyi-sembunyi, non partisipasi publik, anti kritik, anti aspirasi, biasanya dibahas bukan di gedung DPR, di hotel gitu. Itu tuh rata-rata selalu produk yang memang gak sama sekali pro terhadap rakyat. Contoh, 1. Omnibus Law, 2. Undang-undang IKN, 3. Undang-undang Minerba. Hari ini RUU TNI dibahas secara diam-diam di tengah efisiensi di sebuah hotel yang sangat mewah gitu, dan justru mereka mengerahkan TNI untuk kemudian mengawasi. Setakut itukah sama rakyat gitu? Setakut itukah rakyat kemudian membongkar bahwa yang hari ini kalian perjuangkan itu adalah kepentingan kalian dan kelompok kalian saja? Yang gue heran itu adalah, sedangkan kayak produk-produk hukum lain yang memang seharusnya bisa lebih pro terhadap rakyat, misalkan kayak RUU PPRT, RUU masyarakat adat, bahkan sampai dengan RUU perampasan aset yang cuman omon-omon, itu dibiarin mangkrak belasan tahun, gak disahin, dan gak sama sekali tuh kita dengar update-annya tuh hari ini tuh apakah udah jadi undang-undang, apakah udah diimplementasikan dengan harapan untuk bisa lebih pro terhadap rakyat. TNI usul hapus pasal yang melarang prajurit berbisnis. Ini bahaya banget guys. Seandainya pasal ini disahkan bahwa prajurit boleh berbisnis, itu bahaya. Padahal TNI itu dididik basic dasar dan harus siap itu adalah mengabdi kepada negara, siap berperang, bukan untuk berbisnis kayak gini. Ini nih yang bahaya nih. Karena seperti kita tahu, makanya itu ada pensiunan TNI, ada mimpin perusahaan-perusahaan apa yang mereka sudah merintis secara ketidaktahuan. Itu belum disahkan aja jadi undang-undang, udah banyak yang berbisnis kayak gitu. Gimana kalau disahkan kayak gini? Bayangin guys, kayak mana jadinya. Makanya undang-undang mengatur TNI dilarang berbisnis itu ya karena udah belajar dari masa lalu. Tentara seharusnya di barak, bukan di hutan, bukan di sawah, bukan di Vermont. Teman-teman, kita harus menolak RUU TNI. Mengapa? Karena dalam RUU TNI yang hari ini dibahas di DPR, ada satu pasal, yakni pasal 7, yang kemudian bisa sangat berbahaya untuk kawan-kawan kita, saudara-saudara kita di Papua. Dan barangkali nggak hanya di Papua, tapi di seluruh wilayah Indonesia yang hari ini terancam oleh proses pembangunan. Mengapa? Karena pasal 7 mengizinkan tentara melakukan operasi militer non-perang tanpa persetujuan DPR, hanya dengan izin dari peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Itu masih belum jelas sampai sekarang. Mereka bisa melakukan operasi militer non-perang. Operasi militer non-perang itu apa aja sih? Macam-macam. Tentu saja atas nama kepentingan ketahanan negara mereka bisa bikin alasan untuk menjadi operasi militer non-perang. Dan sebenarnya kalau kita melihat kondisi yang terjadi di Papua hari ini, 2 juta hektar sawah yang akan dicetak baru untuk tebu dan juga untuk bioetanol bisa aja dilakukan oleh tentara kalau memang dianggap
itu untuk pertahanan pangan negara. Jadi ya mereka bisa melakukan operasi militer non-perang di Papua. Dan itu akan gak cuma mengancam manusia Papua, tapi juga mengancam lingkungan. Karena teman-teman tahu akan muncul deforestasi baru dan akan muncul penghancuran lingkungan hidup yang baru. Oleh karena itu, pasal tersebut bisa sangat berbahaya, gak cuma buat manusia, bahkan untuk ekosistem dan keanekaragaman hayati yang hari ini ada. Kita sedang mengalami krisis iklim. Dan hal-hal seperti ini bukan hal yang menjadi solusi. Kita tahu tentara tugasnya berperang, bukan untuk melakukan penyelamatan lingkungan. Mereka nggak tahu apa-apa soal penyelamatan lingkungan. Jadi, pasal tersebut jelas sangat berbahaya. Buat kamu yang mencintai manusia dan percaya hak asasi manusia, maupun kita yang sama-sama sedang melawan krisis iklim, pasal ini jelas berbahaya. Namaku Sekar Banjaran Aji, dan aku advokat lingkungan kesayanganmu. Tolak RUU TNI. Revisi Undang-Undang TNI, gue setuju apa enggak ya? Mau setuju tapi belum ada yang mau bayar mahal. Lagi siapa sih ini orang yang pertama ngide? Indonesia tuh butuh lapangan kerja, bukan darurat militer. Udah gitu ya, gedung DPR ada, rapatnya pakai di hotel mewah. Ini gedung DPR-nya lagi dipakai hajatan apa gimana sih? Tadi dudukin rakyat, panik loh. Aduh, rapat ngumpet-ngumpet udah kayak gerombolan lagi merencanakan perampokan bank. Aduh, listrik bunyi lagi bentar. Lagian ngapain sih TNI pakai ngurusin sipil? Emang Pak Jenderalnya udah capek nganggur di markas? Atau anak buahnya udah bosan main pingpong terus? Pak Jenderal, perang dunia 3 tuh dikit lagi Pak. Ngapain ngurusin sipil? Mendingan latihan nembak Pak. TNI itu tulang punggung negara, bakal jadi tulang punggung yang keropos kalau sampai dipolitisir untuk golongan tertentu. Ayo lo, kalau emang mau berpolitik atau berbisnis, kan bisa gabung ormas. Sama-sama loreng kok. Ya kalau emang mau mengisi jabatan sipil, nggak apa-apa. Tapi mau nggak senjatanya diganti sama ketapel? Iya. Nih ya, kalau sampai RUU itu disahin, bakal capek loh. Nanti ada oknum TNI yang udah ngincer kaum hawa, masa ngincer jabatan ganda juga? Jangan sampai RUU ini disahin, takutnya nanti AHY bilang, tuh kan Pak, ngapain sih dulu pakai nyuruh berhenti? Nih ya, kalau TNI sampai ngisi jabatan ASN, emang boleh ASN ngisi jabatan perwira? Kalau boleh, halo dek makin merajalela dong. Udah pokoknya TNI itu harus netral, diterapin juga boleh sih. Udah mendingan TNI jaga pertahanan dan perbatasan NKRI aja udah cocok jadi alat negara bukan alat kekuasaan. Ya ini udah. Pada hari ini masyarakat berdemo di depan gedung DPR teman-teman, dan salah satu pagar sudah mulai terbongkar itu sebenarnya teman-teman. Kalau saja hari di bulan ini bukan bulan puasa dan pendemo itu banyak, pasti itu mahasiswa sudah bisa meringsak masuk ke gedung DPR dan akan terulang seperti tahun 98. Pada intinya TNI kembalikan ke tupoksinya mereka. Ngapain sih TNI ngurusin sipil? Udah TNI fokus aja ke pertahanan negara. Oke lah, banyak TNI yang pintar-pintar dan cerdas. Tanya balik, apa masyarakat sipil tidak ada yang pintar dan cerdas? Awasi saja, cukup sebagai pengawasan dalam pertahanannya. Apain? TNI harus berbisnis. Kalau emang cita-cita Anda ingin menjadi tentara negara Indonesia, tentara itu ya untuk ketahanan negara, bukan untuk berbisnis. Kalau emang tujuannya untuk berbisnis, ngapain kamu bela-belain untuk menjadi anggota tentara Indonesia? TNI yang abdinya pada negara. Urusan sipil ya serahkan kepada masyarakat sipil. Karena ada pasal yang sangat mengerikan teman-teman terkait demokrasi. Ya ini pasal 7, tentara diizinkan untuk melakukan operasi militer non-perang. Dalam arti ini, jika dalam satu kelompok tertentu merasa terancam terkait para pemberi usulan atau sedang menjalankan demokrasi di Indonesia ini,
mereka bisa saja membungkam mereka terkait karena perizinan pasal tersebut, teman-teman. Mana Pak undang-undang perampasan aset untuk para koruptor? Yang masyarakat tuntut ini undang-undang perampasan aset untuk para koruptor, miskinkan para koruptor. Apa gunanya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat? Rakyat mana yang kalian wakili? Sedangkan ada aspirasi rakyat tidak didengar. Ada keinginan rakyat terkait undang-undang perampasan aset untuk disahkan saja tidak didengar. Gimana teman-teman, menurut pendapat kalian? Tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya. Salam netral. Assalamualaikum.